Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Di sini saya selaku pembuka untuk mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4, yaitu kitab rujukan Kitab Aqidatul Awwam karya Syekh Ahmad Marzuki. Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kudrah, kekuatan, dan atas iradahnya lah kami dapat menyusun makalah ini dari bait 31 hingga bait 40. Dan kami di sini ada 3 orang, yaitu rekan saya yang bernama Sabila Husna dan rekan saya yang bernama Puja Chania. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bait dari bait 31 hingga bait 40, yaitu membahas tentang seputar nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga perbedaan ulama tentang lahir dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir ialah putra dan putri, yaitu anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang untuk selanjutnya pembahasan bab pertama saya berikan kepada Sabila Husna, rekan saya, untuk membahas tentang seputar nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Sabila Husna, saya persilahkan untuk menjelaskan pembahasan tentang nasab Rasulullah hingga waktu yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Husna dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang seputaran nasab Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Fatimah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi Muhammad SAW termasuk dalam golongan suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku ternama di Mekah. Nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad sama. Mereka merupakan cicit dari kakeknya yang bernama Kilab. Selain itu, Nabi juga memiliki pertalian darah dengan Khalifah Ur-Rasyidin, terlebih lagi dengan Utsman dan Ali. Utsman adalah putra dari sepupu Nabi yang bernama Arwa. Arwa merupakan putri dari bibi Nabi yang bernama Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Utsman juga menikahi 2 putri Nabi secara bergantian, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Begitupun dengan Ali. Ali adalah sepupu Nabi. Ali adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ali juga menikahi 2 putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq merupakan mertua Nabi. Nabi menikahi putri Umar yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab dan menikahi putri Abu Bakar yang bernama Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Nabi sangat mencintai para sahabat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya generasi terbaik adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Hadis Sahih Bukhari nomor hadis 2457. Bukan saja Nabi yang sangat mencintai sahabat, begitupun sahabat sangat mencintai dan menghormati keluarga Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri.
Sahih Bukhari nomor hadis 3730. Yang kedua, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal di Madinah ketika beliau masih berusia 3 bulan dalam kandungan. Yang menjadi bidan pada saat persalinan Nabi Muhammad SAW bernama Syifa. Syifa merupakan ibu dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Yang memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah SAW ialah kakeknya. Yang arti dari nama tersebut ialah yang terpuji. Kelahiran bayi yatim yang kelak akan menjadi Rasul terakhir tertera dalam Quran surah Ad-Duha ayat 6 yang artinya, dan bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian dia melindunginya. Quran surah Ad-Duha ayat 6. Nabi Muhammad SAW ialah bayi yatim lagi miskin. Ayahnya hanya meninggalkan seorang budak yang bernama Barakah al-Habasyiyah atau lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Sedangkan menjadi tradisi bagi bangsa Arab bahwasannya apabila ada bayi yang baru lahir, maka bayi itu disusui oleh wanita dusun. Alasannya agar si anak kelak dapat mempelajari bahasa Arab yang baku dan dapat hidup di alam yang bebas. Sebelum disusui oleh wanita dusun, terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian disusui oleh Suwaibah yang merupakan budak dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah SAW untuk tinggal bersamanya dan kabilahnya. Kehadiran Rasulullah memberikan keberkahan bagi keluarganya dan juga kabilahnya. Keluarga Halimah yang semulanya penuh kekurangan menjadi penuh kebercukupan dan penuh kegembiraan. Pada saat Rasulullah SAW masih bayi, Halimah memohon izin kepada Aminah untuk sekiranya memberikan izin Rasulullah SAW untuk tinggal bersama Halimah lebih lama lagi, dan Aminah pun menyetujuinya. Selama 4 tahun Rasulullah SAW tinggal bersama Halimah, memberikan lebih banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Domba-domba Halimah pun menjadi gemuk. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang mengembala domba, datanglah 2 orang malaikat yang membawa bejana emas berisi es. Kemudian 2 malaikat itu membelah dada Rasulullah dan mengambil hati Rasulullah dan mengeluarkan hati yang berwarna hitam. Kemudian hati itu dicuci, kemudian dimasukkan lagi seperti semula. Mendengar hal itu membuat Halimah menjadi takut. Akhirnya Halimah dan suaminya pun memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada Aminah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan Halimah. Hingga suatu ketika Halimah mendengar bahwasannya anak susuannya itu telah diangkat menjadi seorang rasul. Halimah pun masuk Islam, namun tidak dari Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki saudara sesusuan yang bernama Damrah. Sekiranya memberikan izin Rasulullah SAW untuk tinggal bersama Halimah lebih lama lagi, dan Aminah pun menyetujuinya. Selama 4 tahun Rasulullah SAW tinggal bersama Halimah, memberikan lebih banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Domba-domba Halimah pun menjadi gemuk. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang mengembala domba, datanglah 2 orang malaikat yang membawa bejana emas berisi es. Kemudian 2 malaikat itu membelah dada Rasulullah dan mengambil hati Rasulullah dan mengeluarkan hati yang berwarna hitam. Kemudian hati itu dicuci, kemudian dimasukkan lagi seperti semula. Mendengar hal itu membuat Halimah menjadi takut.
Akhirnya Halimah dan suaminya pun memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada Aminah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan Halimah, hingga suatu ketika Halimah mendengar bahwasannya anak susuannya itu telah diangkat menjadi seorang rasul. Halimah pun masuk Islam, namun tidak dari Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW juga memiliki saudara sesusuan yang bernama Damrah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Puja Sania. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan pendapat ulama mengenai hari lahir dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para jumhur ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin di kota Mekah dan wafat pada hari Senin di kota Madinah. Sedangkan untuk tanggal lahir dan wafat beliau, timbul beberapa perbedaan pendapat para ulama ahli sejarah berikut. 2 Rabiul Awal menurut Abdul Bar, 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin, 8 Rabiul Awal menurut Abdul Qayyin dan beberapa ulama lainnya, 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Sulaiman Manuspuri dan beberapa ulama lainnya, 12 Rabiul Awal menurut Tabri dan beberapa ulama lainnya, 10 Rabiul Awal menurut Abu Ja'far dan beberapa ulama lainnya, 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah dan harinya hari Jumat, 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan kepada Ibnu Hazim. Berikutnya, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tanggal wafatnya beliau. 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Sulaiman Manuspuri, 12 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar, dan 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jaris. Selanjutnya yang D, putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Ada 7 orang putra-putri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Putra pertama Nabi Muhammad SAW bernama Qasim, yang dilahirkan dan wafat sebelum masa kenabian. Ia wafat ketika umur 2 tahun. Putra kedua Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, yang disebut juga sebagai At-Thaib yang artinya baik, dan At-Tahir yang artinya bersih atau suci. Putra ketiga Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim, yang wafat pada umur 70 malam. Tetapi ada pula yang mengatakan ia wafat pada umur 7 bulan, dan ada yang mengatakan dia wafat pada umur 8 bulan. Berikutnya putri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Fatimah radhiyallahu anha adalah istri dari Ali bin Abu Thalib. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Ia lahir sebelum masa kenabian, pada tahun kedua Hijriah. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah dari gaya bicara dan dari gaya berjalannya. Salah satu anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat yaitu Fatimah. Kemudian dia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan dengan Muhammad Ridho Alam. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan penjelasan, yaitu pada makalah kami ini dari bait 31 hingga bait 40, yaitu yang pertama tadi ialah Sabilah Husna dan yang kedua ialah Puja Chania. Yaitu kami dalam bait kami ialah membahas tentang nasab Rasulullah SAW, ibu susuannya Rasulullah SAW, dan pendapat ulama mengenai lahir dan wafatnya Rasulullah SAW, dan yang terakhir ialah putra dan putri Rasulullah SAW.
Dari sini, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui dari bait-bait sebelumnya itu ialah penjelasan mengenai bagaimana sifat wajib pada Rasulullah, pada nabi-nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wajib itu pada rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka dari keturunan yang baik-baik. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, terjaga nasabnya hingga Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kakeknya yang bernama Adnan, dan Adnan ini ialah bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan Nabi Ismail ini ialah anaknya daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dari itu kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dari keturunan yang baik-baik, bukan dari hasil perzinahan. Na'udzubillah. Bahwasanya sebagian orang menganggap nasab Rasulullah ini tidaklah begitu penting, padahal ini begitu penting karena untuk mengingat nasab-nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjaga hingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yaitu kakeknya. Nasabnya juga terjaga seperti nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari beberapa pembahasan di atas hanya saja kami dapat menarik kesimpulan dari kisah, yaitu kisahnya nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ibunya yang bernama Aminah, dan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib wafat dikala beliau berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah. Kemudian beliau disusukan dan diasuh oleh Ahlimah As-Sa'diyah sampai berusia kurang lebih 5 tahun. Dan ibunya Rasulullah SAW wafat di desa Abwa pada saat beliau berusia 6 tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat kami simpulkan atau kami terangkan tentang nasab Rasulullah SAW dan beberapa penjelasan yang ada di atas yang dalam beberapa bait kami. Mungkin di sini kami banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata atau penyimpulannya, kami mohon maaf karena kami masih jauh dari kekurangan. Mohon dikritik dan sarannya. Jikalau ada yang kurang jelas dari penjelasan kami, mohon untuk bertanya, dan yang insya Allah kami akan menjawab semampu kami. Mungkin itu saja. Terima kasih atas rekan-rekan saya, Puja Sabilah Husna dan Puja Chania, yang telah menjelaskan beberapa bait dari bait 31 hingga bait 40. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.